Dan ternyata dari sapi itu kan air seninya itu bisa menghasilkan pupuk. Nah itu kan ibaratnya kan sinergi antar daerah. Jadi memang tadi sparring partnernya berat, jadi makanya memang harus orang yang benar-benar berani ya. Di tadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, klaster itu gitu kan, bukan klaster Betul. kita ngomongin COVID kan? Bukan. Salam sehat teman-teman Omdo dimanapun berada. Kalian sekarang berada di channel Bincang Omdo. Dialog edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Bersama saya Hatim Farabi dan teman saya El Badamuri. dan satu lagi. Wendianto, Menarik, hari ini kita akan bahas masih dampak dari perang Ukraina dan Rusia. Sebelumnya kita membahas dari sisi ketahanan energi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan. Ini sesuatu yang sangat menarik lagi ya, Bro Elba dan Bro Wendy. Kita tahu bahwa dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini juga memberikan efek yang sangat luar biasa bagi pangan dunia. Kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina ini merupakan salah satu pengekspor juga nih, pengekspor terbesar untuk pangan di dunia, terutama gandum ya, gandum. Dan yang menariknya lagi, selama berlangsungnya perang yang udah memakan waktu sekitar 1 semester ya, sekitar 6 bulan ini ya, ya kan, awalnya hanya dua negara yang membatasi ekspornya. Dan sekarang kalau nggak salah update terakhir itu udah sekitar 16 negara. Nah ini kan bahaya nih kan, dampaknya kemana-mana nih terkait masalah ketahanan pangan di dunia. Termasuk juga tentunya di Indonesia. Gimana menurut Om Wendy dulu nih? ngomongin dampak perang Rusia-Ukraina ke pangan itu suatu yang menarik dan penting. Kenapa? Karena perut mana yang tidak butuh pangan gitu lah. Benar. Apalagi penduduk Indonesia 270 juta ya, salah satu negara dengan Pasar yang sangat luar biasa ya. terbesar di dunia ya. Setelah Cina, India dan sebagainya Amerika. lah. Kita ketiga apa keempat gitu ya, penduduk dengan negara dengan populasi penduduk terbanyak. Dan kalau ngomongin pangan ya semua perut 270 juta itu kan harus diisi semua gitu. Jadi begitu ada suatu kondisi yang mengganggu pasokan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, ya itu menjadi sesuatu yang krusial buat Indonesia. Apalagi nih ya, kalau kita buka data mungkin nanti kita bisa cek satu-satu ya. Ya mungkin nggak satu-satu juga, kebanyakan. Komoditas pangan sebagian besar diantaranya kita mesti impor. Betul. Jadi begitu perang Rusia-Ukraina berdampak ke pasokan pangan global, ya kita terdampak. Pastinya. Mungkin di negara-negara produsennya ya produksinya tetap normal, karena kalau kita lihat tidak terlalu ada gangguan perubahan iklim yang ekstrim ya kalau dari aspek produksi. Cuman perang Rusia Ukraina itu yang menjadi penghambat, pengganggu ke pasokan pangan adalah soal supply chain. Soal logistik, soal distribusi. Jadi lalu lintas antar negara ya. Ya pelayaran, ada yang ditutup. Transportasi laut, ada udara yang ya. embargo produknya gitu ya, otomatis ya. Salah satu contoh yang paling konkret tadi sempat disinggung sama Om Hatim, Indonesia mengimpor gandum itu salah satunya yang terbanyak adalah dari Ukraina. Dan begitu perang, Ukrainanya diembargo sama Rusia, ya pasokan gandumnya tentu terhambat. Mungkin ya kita bukan anak kos lagi ya yang saban hari makan mie instan ya. Tapi kayaknya termasuk roti ya. Roti juga kayaknya harganya katanya udah Ya lumayan. Udah naik mulai juga, bener gak sih? Omel, harga mie instan naik. Secara itu dianggap makanan rakyat gitu Makanan ya. rakyat. Yang ternyata komoditas kandungan impornya tinggi tuh kalau kita bicara gandumnya sebagai bahan baku mie instannya. Ya nggak cuma gandum sih, Om Wendy, Om Hatim, kemarin kita ngopi nih ya. Ngopi di salah satu kedai kopi global lah ya.
Kita ngobrol tuh sama baristanya, ternyata pasokan kopi mereka pun dari kopi luar negeri itu terhambat. Luar negerinya mana tuh, Om El? Ya ada dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, jadi terhambat masuk ke Indonesia sehingga stok kopinya nggak banyak, berkurang. Bahkan bulan Juli ini baru akhir bulan katanya. Jadi artinya memang distribusi tadi penting ya ketika ada krisis. Tapi ini jadi momentum Om Endi buat kita, momentum bahwa swasembada itu tidak lagi sebagai jargon. Tetapi harus benar-benar dibuat roadmap, dibuat eksekusi yang benar-benar meyakinkan lah. Meyakinkan, apalagi kelebihan Indonesia ini kan tanah kita subur. Iya. Ada lagunya tuh. Ada lagunya apa tuh? Wendy yang lebih tahu nih. Apa? Tanah Kayu bisa jadi tanaman. Nah, kan subur tuh kan. Buah nangka aja berdaun sirih di sini. Itu gitu ya? saking suburnya Indonesia itu. Jadi kita nanam apapun mestinya bisa membuat kita ya menuju swasembada ya. Meskipun nanti ada prioritasnya seperti apa. Ini momentum kita untuk swasembada kebutuhan pangan kita. Apalagi yang menyangkut perut, kebutuhan basic kita ya. Basic needs ya. Basic needs kita itu harus benar-benar menjadi pedoman kita ya. Dan ini momentum yang sangat baik sekali nih perang Rusia-Ukraina. Kita nggak tahu nih sampai kapan perangnya. Iya, iya. Sampai kapan, kita nggak tahu nih gandum ini sampai kapan lagi masuk ke Indonesia. Bahkan pupuk kan Rusia termasuk yang terbesar ya, produsen terbesar. Dan itu pasti berdampak juga ke kita ya. Meskipun saat ini belum terlalu kenceng ya. Belum terlalu kenceng, tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Menarik sih bicara skala prioritas swasembada pangan. Artinya juga kita pun sebagai negara agraris ya kalau dibilang kan, nggak bisa juga bahwa semua harus swasembada pangan kan. Harus ada skala prioritas tentunya. Dilihat nih skala prioritasnya kira-kira negara kita yang cocok apa. Terkait tanah juga kan kita harus lihat juga kan, nggak semuanya juga kan yang namanya iklim juga kan harus dilihat. Artinya mungkin di Indonesia skala swasembadanya apa dulu nih? Ini yang harusnya menjadi prioritas kan. Misalkan beras ya kan, dan kalau kita lihat data terakhir ini kan sudah berapa tahun ini kan kita udah tidak lagi mengimpor beras kan. Artinya kan bahwa sebenarnya negara kita ini udah swasembada beras kan. Tinggal dicari lagi nih swasembada apa nih yang sebenarnya pas di Indonesia. Berikutnya setelah swasembada tentunya kita harus membangun, kalau menurut gua nih harus dibangun sebuah klaster-klaster. Nggak bisa artinya dengan adanya klaster itu kan nanti larinya itu yang tadi di jalur distribusi kan. Kalau di dalam suatu daerah ada dibikin klaster. Misalkan contoh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat bagian timur nih dijadikan semacam klaster beras misalkan. Di situ pemerintah harus benar-benar bisa membangun infrastruktur yang bagus di sana kan. Bagaimana mengelola apa namanya ketahanan pangan di sana kan. Pun misalkan mau didistribusikan kemana udah kebentuk di situ kan. Mungkin dibikin semacam pelabuhan yang bagus nanti buat didistribusikan kemana kan. Kalau nggak salah kemarin sangat bagus tuh yang apa namanya pemerintah Jokowi yang membangun jalan tol laut kan ya kan, ibaratnya angkutan tol laut ya kan. Itu kan sebenarnya tinggal di apa namanya diseriusin aja kan, difokusin. Nah itu yang menurut gua belum terlihat itu yang namanya klaster itu. Iya, iya. Klaster yang dimaksud Om Hatim ini kan artinya sentra produksi lah ya. Sentra produksi. Misalkan katakan di Sumatera produk pangan apa yang mau dijadikan difokuskan untuk dikembangkan menjadi sentra. Di tadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, klaster itu gitu kan, bukan klaster kita ngomongin Covid kan. Bukan. Tapi ngomongin swasembada tuh memang kayaknya kita ini ya punya romantisme kalau nggak salah 89 ya. Eranya Pak Harto, kita punya swasembada beras sampai dapat penghargaan dari FAO. Memang benar kalau kita cek data sejak 2018 atau 2019 Indonesia tidak impor beras. Tapi kalau kita cek juga nggak surplus yang cukup aman sampai kita bisa menjadi eksportir. Itu yang pertama. Yang kedua, pangan kan kita nggak cuma butuh beras ya. Betul. Ya Om Hatim, Om Elba kalau makan kan nggak cuma nasi di piring. Betul. Ada dagingnya gitu ada kan. tempe. Ada tahu tempe, ada kedelainya. Nah kedelainya dari mana gitu kan. Terus butuh garam. Garamnya dari mana itu? Dari laut. Lautnya tapi kita garam impor. Terus pakai minum pakai teh hangat manis lagi kan. Teh hangat manis, gulanya. Pakai gula. Impor juga. Bawang putih kalau nggak salah 90% kita impor dari Cina loh. Jadi memang saya kira varian produk pangan itu
banyak banget ya. Ya. Tidak hanya yang pokok ya tadi ya, kalau kita bicara yang pokok mungkin beras, jagung gitu ya, Kedelai, gandum. kedelai, biji-bijian gitu. Tapi kayak bawang, cabe, daging, telur yang mungkin sebagiannya kita sudah tidak perlu impor, tapi cukup banyak yang kita masih harus impor. Jadi saya kira saya sih setuju ya. Kalaupun kita mau swasembada, jangan inilah ya, jangan terobsesi untuk semuanya swasembada. Menurut aku sih nggak mungkin ya, menurut gua nggak mungkin. 270 juta perut, segala kebutuhan pangannya harus dipenuhi dalam negeri. Oke. Secara nature menurut saya sih nggak mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, di era globalisasi atau bahkan regionalisasi, kita kan punya asas timbal balik, resiprokal. Kalau Saling kita mau sinergi ya. mengekspor sesuatu ke negara mana, negara itu juga lu mesti impor ini dong dari gue. Kalau semuanya swasembada, selain itu menurut saya agak utopis ya. Ya agak inilah. Ya tidak Ekonomi tidak global juga ngikutin tidak kaidah jalan. ekonomi global atau Jadi regional. harus dipilih komoditas tertentu untuk Ya, swasembada saya mana kira yang kita pilihin, Aha. kita ngitung mungkin bisa basisnya adalah yang kebutuhan paling banyak. Yang secara potensi, cuaca, tanah, iklim, Cocok. benih, infrastrukturnya kita sudah cukup mumpuni lah. Mungkin belum sempurna tapi mumpuni. mungkin ada hambatan juga Om Wendy itu, misalnya tahu, tempe itu kan bahan dasar utamanya kan kedelai. Kedelai. Dan kita masih impor ya kedelai Ya. itu ya. Terus kabarnya sih kedelai dalam negeri kita kurang bagus katanya kalau bikin tahu tempe. Nah itu apa tuh solusinya tuh kalau kita ingin swasembada atau tetap komparatif begini kita impor? Ya menurut saya solusinya tadi itu, kalau secara iklim atau karakteristik tanahnya kita memang tidak cocok untuk membudidayakan kedelai yang bagus, yang memenuhi kebutuhan para perajin tahu tempe, ya kita jangan maksa gitu ingin swasembada kedelai. Mungkin ya kita fokus ke swasembada beras misalkan, atau mungkin sapi, daging ya. Sepertinya kita cukup Jagung ya. cukup punya potensi ya. Jagung juga saya kira beberapa waktu lalu sempat rame di Jawa Timur, Jawa Tengah, peternak ayam sampai buang-buang telur, buang-buang anak ayam, DOC ya. Karena harga pakan yang mahal. Tapi pada saat yang sama kita baca berita di daerah Sulawesi sana, petani jagung mengeluh karena hasil panennya nggak ada yang nampung, harganya murah. Jatuh. Iya. Ini kan saya kira ini masalah tadi ya. Secara global perang Rusia Ukraina mengganggu distribusi, mengganggu sistem logistik. Tapi secara nasional secara kita negara kepulauan juga ada persoalan tuh. Selain distribusi, saya kira ada masalah-masalah lain ya. Misalkan Ya apa ya? CPO minyak goreng. Kita itu produsen sawit CPO terbesar di dunia. Tapi kenapa tiba-tiba minyak goreng mahal dan seperti tidak terkendali? Kenapa kayaknya nggak masuk akal gitu Nggak kan. masuk, maksudnya melimpah loh. Iya. Sesuatu yang melimpah, tapi produk hilirnya minyak goreng kita mahal. Dan lucunya Tahu nggak? negara-negara lain pun kayaknya nggak ada kondisi seperti kita ini kan. Iya, mungkin Seperti kelangkaan minyak, padahal bukan ini kan. ya saya kira mungkin kalau kita bicara Eropa, ya mereka tidak pakai minyak sawit ya, minyak bunga matahari, repisid gitu. Tetangga-tetangga lah. Ya ya Malaysia misalkan kayaknya Aman-aman gitu. aja kan. Jadi apa nih persoalannya? Ya sebenarnya disitulah pemerintah harusnya hadir untuk bagaimana menjaga ketahanan dari CPO tadi itu yang merupakan produk dari produk untuk pembuatan minyak goreng itu kan. Sebenarnya harusnya kan di situ. Itu yang menjadi poin penting sebenarnya di situ. Selain itu kita juga kalau gue lihat ya, ini menarik juga kalau kita bicara tadi ketahanan pangan, tentunya kan ada beberapa menteri terkait kan, ada Menteri Pertanian, ada Sisi produksinya Menteri Pertanian, ya Menteri Perdagangan, ya Menteri Perindustrian, ya kan. Nah kalau kita lihat ini kan dari zaman dulu sampai sekarang, dari era dulunya Pak Harto sampai era reformasi sekarang ini kan. Kita lihat ini kan diisi oleh kaum politisi kan. Sementara ini kan menteri yang sangat krusial kan terkait masalah tadi dibilang oleh Om Wendy ini. Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang Banyak. banyak. Iya kan. Kalau Jadi kita harusnya bicara gimana tuh orangnya? kalau kita bicara pejabat yang ada di lembaga keuangan, contoh seperti kayak
Gubernur Bank Indonesia, terus ketua otoritas OJK. jasa keuangan, perusahaan-perusahaan BUMN, itu kan pakai fit and proper. Karena apa? Ini kan terkait masalah uang negara di situ. Nah, harusnya juga kalau menurut gue juga, ini menteri-menteri ini pun yang punya posisi yang sangat krusial sekali, itu harusnya juga dilakukan fit and proper atau diisi oleh orang-orang yang profesional. Yang tadi dibilang oleh Om Wendy benar, harus punya roadmap yang jelas. Bicara misalkan pertanian harus punya roadmap yang jelas. Kira-kira tadi itu swasembada, kita kalau mau swasembada pangan, ya kita kangen di tahun 89 dulu ada Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3 ya kan. Gimana kita sampai swasembada pangan, ya itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh menteri-menteri sekarang. Pasca reformasi kan kita nggak melihat bahwa konsep ketahanan pangan dalam negeri itu seperti apa. Ya kan, tiap terjadi pergantian pasti akan ada perubahan. Kalau bicara fit and proper, gimana menurut Om Elba? Maksudku gini, menteri itu kan memang jabatan politik. Politik, ya. Beda dengan Gubernur Bank Indonesia, beda dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, atau Ketua Dewan Komisionernya LPS. Itu bukan jabatan politik ya, dan sebagai regulator, sebagai pemegang otoritas tentu punya tanggung jawab yang berat. Bicara tanggung jawab menteri tidak kalah beratnya, tapi itu kan jabatan politik. Apa setuju di fit and proper? Atau bukankah presiden yang menunjuk menterinya itu juga secara tidak langsung seharusnya melakukan fit and proper? Menurut Amelba gimana? Ya memang Mendak, Mentan, beberapa kementerian ya, Menteri BUMN memang bagusnya diisi oleh orang-orang yang memang profesional. Artinya orang yang tahu dia ke situ bukan sehari dilantik belajar. Belajar setahun keburu direshuffle lagi. Tapi dia masuk ke situ dia langsung bekerja punya konsep. Makanya ini yang kita lihat kalau menteri itu dari partai politik misalnya, kalau dia bisa melakukan itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tetapi yang kita lihat kan kementerian-kementerian tertentu ini memang ada jatah ya, ada segala macam, ada deal-deal politik. Tetapi sebenarnya kalau mereka bisa melakukan kerja secara benar sih nggak ada masalah. Karena jadi Mendak itu bukan sesuatu posisi yang asik sebenarnya. Karena lawannya berat-berat. Ya pasti lawannya berat-berat di sini kan. Di sini ada macam-macam lah, ada urusan impor, ada urusan segala macam, ekspor, izin dan lain sebagainya. Makanya ini salah satu menteri yang posisinya berat tuh ya Mendak lah ya, Mendak. Di situ banyak perang kepentingan di situ. Banyak hal-hal yang memang kita harus melihat ini benar seperti kata Om Hatim, memang orang yang firm di situ. Yang firm yang datang dia langsung bekerja, membuat kebijakan-kebijakan strategis lah. Itu Om Wendy. Kata Om Elba katanya Mendak salah satu tugas yang berat. Berat Ya? kalau menurut kita. Tapi berat. kalau di keuangan kan kita ada yang namanya cost and benefit ratio gitu ya. Yang nggak apple to apple persis sih, cuman maksudnya harusnya kan semakin berat bebannya. Tanggung jawab berarti ada opportunity yang besar juga gitu gak sih? Ya mungkin juga karena ya kita tahulah kalau kita bicara distribusi, kita bicara produksi, ya quote unquote pasti ada kekuatan-kekuatan, ada oligarki istilahnya, ada ini, ada mafia tadi kata Om Hatim. Jadi memang tadi sparring partnernya berat, jadi makanya memang harus orang yang benar-benar berani ya. Bahkan kemarin tuh kalau kita diskusi nih sesama jurnalis, kalau menteri-menteri yang ini bagusnya orang apa? Orang berani berantem. Orang ya, berani ribut. Sebenarnya contoh itu ya bisa dengan Menteri Keuangan itu tadi. Kalau Menteri Keuangan itu kan rata-rata diisi oleh orang yang emang profesional. Ya harusnya kan menteri yang lain juga harusnya sama. Ya kan? Apa bedanya dengan semua menteri kan punya tugas masing-masing dan bidang yang menurut gua ya itu punya tugas yang sangat berat, spesifik, dan semua menteri kan punya tugas yang sangat spesifik semua kan. Ya kan? Apalagi tadi ini poin yang tadi bicara tadi Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ini kan menyangkut masalah hajat hidup orang banyak kan. Ya kan? Gimana nanti bisa berdampak tadi. Kita kan pernah merasakan bagaimana kita kekurangan bawang, kita kekurangan beras, kita kekurangan gula, kita kekurangan garam yang dibilang katanya negara kepulauan yang banyak pesisir, garis pantainya panjang, ternyata kurang garam. Nah, tapi itu yang sebenarnya cocok menteri-menteri ini dari parpol cocok juga karena kan pro rakyat. Kan kalau politikus
politisi itu kan harus pro rakyat. Pro rakyat, ya. Makanya ditaruhlah di kementerian ini biar pro rakyat. Sehingga hajat hidup rakyat bisa terpenuhi. Mungkin begitu Bro Hatim. Amin, tuh. amin. Amin, amin. Semoga sih seperti Mungkin. itu ya. Oke. Mungkin seperti itu, maknanya seperti itu. Ya, makin menarik ya pembicaraan kita. Atau kita lanjutin terus nih? Oke. Tapi distribusi ini isu sentral ya dalam apa komoditas di Indonesia. Betul. Jadi saya kira kalau ngomongin ketahanan pangan, produksi di satu sisi, Ya. distribusi itu persoalan yang lain ya. Yap. Distribusi ini artinya distribusi di dalam negeri. Kalau tadi kita ngomongin ada klaster, begitu klasternya terbentuk, ya distribusinya juga harus disiapkan. jalan. Jangan sampai nanti surplusnya di Di situ klasternya aja. doang gitu kan. Betul. Di wilayah lainnya Iya. tetap defisit gitu Iya. kan. Dan distribusi ini tentu distribusi global juga gitu. Ya kita tidak bisa menafikan ada komoditas-komoditas yang masih harus kita impor. Nah bagaimana juga distribusinya bisa lancar sehingga harga akhir yang ditanggung oleh konsumen, oleh masyarakat juga tidak terlalu mahal Iya. gitu. Saya kira seperti itu. Ya, Menarik. kayak Bank Indonesia kan menjadikan distribusi ini salah satu faktor menghitung inflasi kan. Ya, Distribusi jelek ya udah pasti ya tadi Betul. di sana mahal, di sini kekurangan gitu. Iya. Ya akhirnya ya itu faktor selain juga ada faktor-faktor non teknis Wendy ya tadi Ya, non-teknis pengaruh itu. kekuatan ini itu. Nah itu kan nggak kelihatan tetapi Terasa, iya kerasa gitu. terasa tapi tidak teraba. Nah, Ya, sinergi antar daerah juga penting juga tuh Ya, sebenarnya. ya. Kan. Artinya juga daerah yang satu dengan daerah yang lain juga harus benar-benar saling bersinergi kan. Nggak bisa mereka cuman hanya memikirkan satu daerah tadi. Ibaratnya kan di kita ini kan banyak provinsi, ya ibaratnya negara kecil aja kan kalau kita perumpamaan tadi dibilang ekonomi global ya saling membutuhkan. Daerah ini membutuhkan ini, daerah yang satunya misalkan membutuhkan produk yang lain, nah mereka kan sebenarnya bisa saling bersinergi kan. Pernah itu gue punya pengalaman kalau nggak salah itu ada sapinya itu kan kalau Sumatera kan bukan penghasil sapi, ternyata mereka ngambil sapi itu dari daerah timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang mereka jadikan itu untuk di peternakan di sawit-sawit yang di Sumatera itu. Dan ternyata dari sapi itu kan air sendinya itu bisa menghasilkan pupuk. Nah itu kan ibaratnya kan sinergi antar daerah kan. Di satu Dan sisi ada nilai tambah. ada nilai tambah, begitu juga kan, ada nilai tambah. Ya, saya pikir kalau kita terus ini nggak kelar-kelar nih. Dan sudah 30 menit kita seru ngobrolnya. Oke teman-teman Omdo, saya Hatim Farabi dan teman saya Elba Damuri dan Om Wendy mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus nontonin channel Omdo. Sampai jumpa di Bincang Omdo berikutnya. Dari saya terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa. sampai jumpa. Omdo.